Nah saya begitu di DKPP, saya merasakan setiap perkara yang masuk selalu berbeda. Selalu ada yang baru gitu, yang dilakukan pemeriksaan. Ada dugaan pelanggar etik di tahun 2024, kemudian pengadu baru melaporkannya di tahun 2026, itu masih bisa. Yang paling banyak dilanggar ini terkait dengan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ya, terima kasih untuk Sobat RRI. Kamu masih dengerin podcast Pro 3 Siniar bersama dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia, Muhammad Tio Aliansyah. Pak Tio, tadi udah kan soal DKPP udah nih, terus juga kenapa mau jadi anggota DKPP, saya juga udah nanya. Tapi Pak, begini, kalau kemarin-kemarin kan kita suka dengar nih ada kasus misalnya aparat itu kena suap ya, atau misalnya tergoda lah gitu karena diiming-imingi sesuatu untuk membebaskan nih si yang bersalah dan lain sebagainya gitu, karena mereka memutus satu kasus. Ya DKPP kan juga memutus satu kasus nih Pak. Dalam perjalanannya ketemu juga nggak Pak godaan-godaan semacam itu? Ya ada hal seperti itu, ada. Baru-baru ini pun saya ada, tapi alhamdulillah ya istiqomah lah. Karena nggak mau juga kita mencederai maruah lembaga ini, tempat bersandarnya masyarakat terhadap mewujudkan pemilu yang berintegritas itu kan di DKPP. Tapi kalau terhadap peserta pemilu atau dengan penyelenggara pemilu itu kan ke Bawaslu. Maka kalau saya teguh terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Ada WA-nya saya screenshot. Oh iya, itu lapor nggak Pak misalnya? Enggak, udah pokoknya ditahan aja gitu. Pak Tio namanya bisa jadi Pak Teguh gitu kan, karena bisa menahan. Tapi yang lain Pak, kan DKPP anggotanya aja tadi ada 5 yang terpilih, 2 yang ex officio. Belum lagi misalnya yang personil-personilnya nih yang membantu dan lain sebagainya. Kalau di misalnya kalau nggak salah kita dulu juga ada kasus tuh yang adalah semacam kayak calonnya dia yang menghubungkan begitu kan, padahal ya sebenarnya nggak punya jabatan apa-apa gitu. Nah, memastikan bahwa semua di DKPP nanti jadi teguh itu gimana Pak? Jadi kan ini sistem ya, sistem dan mekanisme pengambilan keputusan itu sangat jelas. DKPP itu melakukan sidang pemeriksaan itu secara terbuka, transparan. Semua masyarakat bisa melihat proses sidang di DKPP melalui live YouTube DKPP atau Facebook DKPP. Setiap persidangan itu warga masyarakat bisa menilai. Dari fakta-fakta itu kan orang bisa menilai. Itu tidak mungkin mau misalnya jelas-jelas dinyata bersalah tiba-tiba dia rehabilitasi, atau jelas-jelas ada kecurangan tiba-tiba kok dia hanya diberi sanksinya peringatan. Itu kan kelihatan terang benderang. Itu yang pertama. Biar masyarakat juga bisa menilai relevan atau tidak dengan putusan yang dilakukan oleh DKPP dalam suatu perkara gitu. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusannya kan melalui proses rapat pleno. Rapat pleno itu kan dilakukan bertujuh anggota DKPP ya, termasuk 2 ex officio dari KPU dan Bawaslu. Itu rapat pleno itu kan mengurai, kita lihat perkara ini dilihat, nah kesimpulannya seperti apa. Nah baru itu, jadi itu proses pengambilan putusan itu tidak dipengaruhi oleh siapapun, hanya bertujuh itu saja berdasarkan fakta-fakta dari sidang pemeriksaan yang sudah dilakukan, itu diurai di dalam rapat pleno. Jadi tidak ada untuk orang mengintervensi, apalagi calo-calo yang dimaksud itu tidak karena 7 orang ini melihat peserta pleno itu yang anggota itu melihat betul dari uraian fakta-fakta, meskipun misalnya saya tidak menjadi ketua majelis dalam sidang pemeriksaan, kan bisa menilai dari fakta-fakta yang diurai pada saat rapat pleno itu. Tapi kalau misalnya begini, penyelenggara pemilu ada DKPP-nya nih Pak. Kalau anggota DKPP ada siapanya nanti Pak? Kalau misalnya masyarakat melihat nih kayaknya Pak Tio nih udah mulai nggak teguh nih gitu kan, atau siapa? Nah itu ada. Jadi DKPP memiliki peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 tentang penegakan kode etik bagi anggota DKPP dan seluruh jajaran sekretariat. Jadi ketika ada pelanggaran, dugaan pelanggaran etik terhadap keluarga besar DKPP lah ya, pimpinan maupun sekretariat,
itu bisa dilaporkan ke DKPP. Nanti DKPP akan membentuk tim. Ya, Dewan Kehormatan. Itu dibentuk secara ad hoc. Sama seperti lembaga-lembaga lain ya. Di MK. Kemudian ada pengawas internal yang melakukan penegakan etik bagi jajaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gitu. Nah, tapi Pak Tio, dari bayangan dulu kan udah jadi penyelenggara pemilu, udah sempat juga jadi pengawas dan lain sebagainya. Pada saat jadi anggota DKPP seperti yang dibayangkan nggak? Oh ternyata memang begini tuh. Atau ternyata begitu saya di dalam berbeda gitu. Saya sampai tarik napas tadi. Itu dia. Kenapa Jadi, Pak? Kenapa gimana? Saya kan pengalaman di pemilu di KPU ya. Ternyata jauh berbeda betul dengan kerja-kerja teknis yang dilakukan sebagai KPU ya. Karena saya di KPU itu hampir 20 tahun. Menjalankan tahapan di KPU itu kan mulai dari persiapan, perencanaan, pembentukan badan ad hoc, kemudian tahapan pelaksanaannya itu mulai dari verifikasi partai, pendaftaran calon perseorangan, pencalonan, kampanye sampai dengan penetapan. Itu dilakukan secara bertahap. Ya dari pemilu ke pemilu ya itu saja. Tahapannya itu begitu saja. Dan pelaksanaannya substansinya pun seperti itu saja. Selama sistem pemilu masih seperti sekarang ya pelaksanaannya pun, apalagi pemilu 2019 dengan pemilu 2024 ini itu undang-undangnya sama. Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2020 dengan Pilkada sekarang ini undang-undangnya pun sama. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, jadi dilakukannya itu seperti itu, seperti ya tahapannya. Nah, saya begitu di DKPP, saya merasakan setiap perkara yang masuk selalu berbeda, selalu ada yang baru gitu, yang dilakukan pemeriksaan dan betul-betul harus teliti dan detail dalam membaca semua perkara yang akan dilakukan sidang pemeriksaan. Bertemu dengan orang yang berbeda-beda, perkara yang berbeda-beda, dengan masalah yang berbeda-beda, kemudian melakukan kajian yang berbeda-beda, itu ternyata betul-betul melelahkan menurut saya gitu. Makanya Pak Tio datang ke sini tuh lemes gitu, nggak seger. Ternyata memang melelahkan itu ya. Iya. Apalagi dengan diatur di undang-undang ya. Kita membentuk tim pemeriksa daerah itu kan untuk membantu DKPP dalam melakukan sidang pemeriksaan di daerah. Sehingga sebagai pimpinan di DKPP kita yang turun ke daerah. Meriksa Bawaslu daerah, KPU di daerah, baik provinsi dan kabupaten kotanya, ataupun penyelenggara pemilu ad hoc di daerah, kita yang turun ke bawah. Nah itu kan melelahkan ya. Fisiknya juga lelah begitu iya, ya Pak ya? Terbang 5 jam, terbang 3 jam, terbang 2 jam, gitu. Maka pada suatu kesempatan misalnya sudah kelelahan baru saja berperiksa ke daerah, saya pernah juga, saya dan teman-teman sudahlah memilih daring saja. Jadi cuma periksa daerah itu ada di sana, kita ada di sini gitu. Karena waktu aktivitas kegiatan kita yang tidak memungkinkan untuk mengefektifkan dan membagi waktu, udah sidang mulai daring dari kantor di sini. Itu bisa juga kita lakukan. Kemudian perkara ini kan banyak. Yeah. Perkara kita ini dari 520 itu yang sudah kurang lebih ya, 520 yang masuk itu kurang lebih yang sudah kita lakukan, kita registrasi menjadi nomor perkara. Kita beri nomor perkara itu kurang lebih 224 perkara. Yang sudah kita periksa itu kurang lebih, yang sudah kita putus sekitar 135 kurang lebih ya, 135 perkara. Kemudian dalam satu perkara itu kan prosesnya itu panjang dan lama. Mulai dari penerimaan verifikasi, kemudian sidang pemeriksaan, kemudian kita lakukan rapat pleno putusan, kemudian kita review untuk kita bacakan putusan. Itu prosesnya cukup lama dan panjang. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di kantor, itu juga membuat kita benar-benar harus ikut juga melakukan proses tahapan verifikasi administrasi, verifikasi material, kemudian sudah putusan pleno sudah kita lakukan sidang pemeriksaan, kita turun tangan langsung, kemudian pleno kita juga yang memutuskan, kemudian review pun itu harus kita kawal betul. Review untuk pembacaan putusan, untuk melihat titik koma segala macam itu kita lakukan penelitian. Jadi nggak ada yang kita lepas. Semuanya itu kita pimpinan itu terlibat walaupun kita berbagi, tidak ada yang kita lepas. Nah itu betul-betul
habis waktu untuk di kantor gitu. Lelah, saya bisa merasakan lelahnya loh ya, nggak tuh berasa loh waktu Pak Tio cerita tuh kayak, aduh lelah banget ya. Jadi secara emosional dan fisik itu memang benar-benar pikiran itu tercurah di situ semua ya Pak ya. Ya ampun. Makanya kita itu selalu menyempatkan waktu ya kepada teman-teman penyelenggara pemilu di daerah maupun tingkat pusat itu kalau bisa hadir untuk melakukan pendidikan etik, bisa hadir untuk melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pemilu baik itu ad hoc maupun yang definitif. Kita ada ruang, ada kesempatan kita sosialisasi dalam rangka untuk memastikan supaya teman-teman ini bisa bekerja maksimal, pengawas melakukan pengawasan yang baik dan menerima pengaduan dan melakukan penanganan pelanggaran dengan baik. Kemudian KPU menjalankan semua tahapan ini secara transparan dan terbuka dan profesional. Karena laporan ke DKPP itu kalau kita mentelaah dan memasukkan mengklaster klasifikasinya, yang paling banyak dilanggar ini terkait dengan profesionalitas penyelenggara pemilu. Profesionalitas penyelenggara pemilu. Itu karena mereka tidak mengerti atau? Ya kadang-kadang abai ya, karena banyaknya padatnya aktivitas sehingga abai terkait dengan hal-hal yang administrasi, hal-hal yang tidak menduga ternyata itu bisa dilaporkan. Pak Tio, itu tadi kan repot banget ya karena banyak juga persoalan-persoalan di daerah begitu. DKPP kalau nggak salah saya dengar belum punya kantor perwakilan di daerah ya Pak? Iya, jadi DKPP ini dibilang kan saya kan selalu tanya. Iya. Gimana Bang di DKPP kalau udah nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, gimana tuh? Nggak ada kerjaan, enak aja loh. Saya bilang gitu, enak aja loh. Jadi tidak ada pemilu ataupun pilkada, DKPP tetap banyak menerima laporan. Karena apa? Karena laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu tidak ada masa kadaluarsa. Sepanjang si A, si B, si C itu masih sebagai penyelenggara pemilu pada saat pemilu 2024, kemudian dilaporkan pada tahun nanti 2027 itu masih bisa, tidak ada kadaluarsa. Jadi ada dugaan pelanggaran etik di tahun 2024, kemudian pengadu baru melaporkannya di tahun 2026, itu masih bisa. Yang penting yang bersangkutan masih jadi penyelenggara. Masih sebagai penyelenggara pemilu, itu yang pertama. Yang kedua, laporan ke DKPP ini tidak hanya terkait dengan tahapan pemilu atau pilkada. Perilaku penyelenggara pemilu itu sepanjang dia masih sebagai penyelenggara pemilu masih terikat dengan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Maka laporan itu tidak ada masa habisnya. Cuma panennya laporan itu pada masa pemilu maupun pilkada itu panennya. Berarti habis ini udah mau panen juga ya Pak panen raya. Panen raya. Udah siap-siap kan Pak? Udah siap-siap. Udah siap-siap jalan pilkada nih ya Pak ya. Oke. Nah Pak tadi kan liburnya kayak apa gini? Kalau DKPP tuh katanya gitu, libur tuh jadi hal yang istimewa. Iya. Keluarga protes nggak sih Pak? Gimana? Jadi Sabtu itu antara libur dan tidak libur. Kenapa saya bilang libur dan tidak libur? Kalau kita ke daerah itu sekarang begini ke daerah ini. Kalau dalam satu provinsi itu ada 3 perkara, ada 2 perkara. Jadi sekali turun tuh kita menyelesaikan 3 perkara. Jadi bisa 4 hari, bisa 5 hari di daerah. Tapi kalau satu perkara, ya kita berarti 3 hari di daerah. Nah, sidangnya itu kan kalau hari Jumat, berarti kan pulangnya hari Sabtu. Iya. Nah, kalau sidangnya hari Jumat, berarti pulang hari Sabtu. Atau sidangnya itu Kamis dan Jumat, berarti pulang tuh hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu kan sampainya sudah sore, kadang sudah malam. Jadi belum tentu libur kalau weekend. Itu kita perjalanan kita dari tugas baru sampai di Jakarta itu hari Sabtu. Makanya waktu pas ada di Jakarta Sabtu atau Minggu khusus saya tidak mau menerima tamu, tidak mau bertemu dengan siapa-siapa karena memang itu waktu saya family time ya, waktu saya bersama keluarga. Jadi itu diingat ya kalau nanti ada yang mau main menghubungi Pak Tio jangan di Sabtu dan Minggu karena kasihan nanti keluarganya Pak Tio. Udahlah Senin sampai Jumat sibuk ya Pak ya. Sabtu Minggu masih diganggu juga gitu. Tapi kadang-kadang memang masih ada urusan-urusan urgent di weekend. Kadang-kadang kan teman-teman dari daerah itu kan ada BIMTEK, ada rakor, pengen ketemu Bang, pengen ngobrol dong. Sepanjang itu tidak di hari Sabtu dan Minggu ya silahkan kita bertemu di kantor kalau saya ada di Jakarta. Tapi kalau Sabtu Minggu saya mohon maaf kata saya. Nggak bisa ya? Nggak bisa saya. Saya kecuali hal yang penting, misalnya ada kegiatan aktivitas tahapan yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu.
kita diminta hadir atau diundang, kalau ada kesempatan kita hadir tidak apa-apa. Atau Sabtu Minggu juga kadang-kadang kita sekarang ya, itu kita sedang banyak melakukan review. Kemarin nih baru pulang saya dari luar kota. Sabtu sudah review bersama dengan pimpinan yang lain. Walaupun di Jakarta tapi reviewnya tetap di rumah ya. Kita melalui daring, melalui Zoom. Minggu pun juga begitu. Tapi kan enaknya kan tetap posisinya masih berada di rumah. Walaupun kita bekerja gitu. Jadi sekali lagi pesannya kalau Pak Tio, tolonglah ya pengertian gitu kalau udah Sabtu Minggu, biarkan Pak Tio istirahat biar nggak lelah banget. Aduh Pak Tio ya ampun. Pak Tio terima kasih banyak Sama-sama, ini sudah Mbak Puspita. ngobrol-ngobrol bersama dengan Sobat RRI di Pro 3 Siniar. Sukses selalu Pak. Sama-sama, sehat selalu. Berarti sukses masa juga. tugas di DKPP masih sampai tahun berapa Pak Tio? 2027. Ya, semangat. Ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. 2 tahun aja lelahnya udah kayak gini gitu ya. Saya penasaran nanti pengen tahu akhir tahun sama tahun depan nih kira-kira ini enggak gitu. Sudah berubah enggak Pak Tio tampilannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sehat terus. Sehat terus. Terima kasih Pak Tio, sukses terus ya Pak Tio. Sama-sama ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.